Akhir-akhir ini saya sedang kecanduan film Korea, tapi tentu saja bukan bertema cinta, namun sebuah film kriminal yang pastinya beradrenalin yang mampu meningkatkan jiwa brutal dalam diri kalian semua. Berjudul The Gangster, The Cop, The Devil, film ini dirilis pada tahun 2019 dan masih dibintangi oleh sang aktor idola saya pribadi, yakni Ma Dong-suk atau Don Lee. Psikopati adalah penyakit kejiwaan yang dicirikan oleh tindakan yang bersifat egosentris dan antisosial. Psikopati berasal dari kata psikis yang berarti jiwa dan patos yang berarti penyakit. Pengidapnya juga sering disebut sebagai psikopat atau sosiopat karena perilakunya yang antisosial dan merugikan orang-orang terdekatnya. Psikopati tak sama dengan gila seperti schizophrenia atau psikosis karena seorang psikopat sadar sepenuhnya atas perbuatannya. Pengidapnya sering kali disebut orang gila tanpa gangguan mental. Menurut penelitian, sekitar 1% dari total populasi manusia di bumi mengidap psikopati. Pengidap ini sulit dideteksi karena sebanyak 80% lebih banyak yang berkeliaran daripada yang mendekam di penjara atau di rumah sakit jiwa. Pengidapnya juga sukar untuk disembuhkan. Diawali dengan memperlihatkan tokoh utama pertama kita, seorang pria yang hobi membunuh secara acak dan tanpa pola atau tujuan tertentu, di mana dia sedang mengelilingi kota untuk mencari korban atau mangsa, dan saat sudah mendapatkannya, si pria yang memiliki kecenderungan psikopat atau kita panggil saja si iblis pun menabrakkan mobil kepada korbannya, sehingga saat korbannya keluar, si iblis pun langsung menikamnya dengan menggunakan pisau dan meninggalkannya begitu saja hanya untuk kepuasan semata. 나중에 딴소리 하지 말아요. 진짜 제대로 났네. Dan inilah gangster polisi iblis. 하반기부터 충남 일대에서 여러 건의 살인 사건과 실종 사건이 연이어 발생하고 있지만 야, 싸우니까. 여보, 씨야, 동네방네 올라가 한 놈. Selanjutnya kita akan diperlihatkan tokoh utama kedua kita, yakni si polisi. Ini orangnya, di mana dia terlihat sedang masuk ke sebuah tempat judi ilegal, di mana tempat tersebut merupakan milik dari seorang bos gangster paling tangguh di kota tersebut. 킬기가 알고 보는데 왜 또 이렇게 갑자기 오셨어요? 자, 이제 가세요. 어? 18만원 모시겠습니다. 야, 상품권 말했건 현행범으로 체포합니다. 나오세요. Dan inilah tokoh utama ketiga kita, yakni si bos gangster yang lagi-lagi diperankan oleh Ma Dong-suk atau Don Lee, mamang-mamang Korea bertubuh besar idola kita semua, di mana tubuhnya dipenuhi dengan tato dan sedang memukul samsak yang isinya ternyata adalah seorang pria yang merupakan antek-antek dari kelompok gangster saingannya. 잘 싸서 돌려보내. Mengetahui bahwa si polisi sudah rese dengan datang ke tempat judi ilegalnya dan menangkap salah satu anak buahnya, sang bos gangster pun menelpon atasan dari si polisi tersebut untuk memberitahu bahwa satu anggota gangsternya telah ditangkap oleh salah satu bawahannya, yaitu si polisi. Saat si bos gangster berjalan, kita bisa melihat banyak sekali anak buah yang tungkul kepadanya, sehingga bisa disimpulkan bahwa si bos gangster sangat-sangatlah dihormati dan disegani oleh semua anak buahnya. 장도한테 가게로 간다고. Kembali ke si polisi yang sedang membawa salah satu anak buah si bos gangster, di mana dia tiba-tiba mendapat telepon dari salah satu rekannya bahwa ada sebuah pembunuhan yang terjadi semalam, untuk kemudian dia langsung datang ke TKP, dan ternyata itu adalah pembunuhan yang terjadi di adegan awal tadi, alias ulah dari si iblis yang hobi membunuh. Walaupun agak sedikit sembrono dan agak sedikit barbar, si polisi ini memiliki otak yang cerdas dan jiwa pantang menyerah, di mana dia mampu melihat petunjuk sekecil apapun, dan itu bisa dilihat saat dirinya berasumsi bahwa mobil korban telah ditabrak dari belakang oleh si pelaku pembunuhan ini. 설마 이것 때문에 죽인 건 아니겠지? 차라리 그랬으면 좋겠다, 우발적으로다가.
Di sisi lain, kita akan melihat si bos gangster sedang bersama rivalnya yang merupakan bos gangster dari kelompok lain, di mana mereka terlibat perang dingin untuk menguasai wilayah kota tersebut. Dan saat rivalnya terus sosorongot meminta wilayah yang lebih untuk dikuasai, si ajudan bos gangster pun nyerenteng dengan menyuruhnya agar bicara sopan pada bosnya, sehingga terjadi ketegangan antar dua ajudan yang diakhiri dengan siraman kuah mie yang diberikan oleh bos rivalnya. 그래서 대놓고 뭐 기술자 기계 다 풀어주잖아요. 존나 형님들 앞에서 풀어주긴 뭘 씨발! Melihat para ajudan sudah tidak sopan dan sosorongot di depan para bos, si bos gangster pun bangun dan membogem wajah ajudannya sendiri, dilanjutkan dengan mencabut gigi ajudan rivalnya untuk kemudian meletakkannya dalam gelas dan menyuruh rivalnya untuk meminum soju berisi gigi ajudannya sendiri. Ew. 맛있네. Sepulangnya dari sana, si bos gangster pun menyuruh ajudannya untuk naik mobil lain karena dia sedang ingin nyetir sendirian, yang mana saat dalam perjalanan mobilnya tiba-tiba ditabrak dari belakang yang Anda pasti sudah bisa menebak siapa itu. Ya, ini adalah pertama kalinya psikopat bertemu dengan seorang bos gangster berbahaya, sama-sama penjahat tapi beda kelas, di mana si iblis dengan cepat menikam bos gangster menggunakan pisau, sehingga terjadi sebuah perkelahian yang mana si iblis cukup terkejut dengan korbannya kali ini yang mampu bertahan dan menyerang balik. Merasa telah salah memilih korban, si iblis pun pergi meninggalkan si bos gangster yang hampir tewas karena mendapat beberapa tikaman di sekujur tubuhnya. Akibat kejadian itu, si bos gangster pun mengalami kritis akibat kehilangan banyak darah, di mana pada saat yang bersamaan, si ajudan berinisiatif untuk menyerang gangster saingannya atau rivalnya, yang padahal bukan merekalah pelakunya. Bersamaan dengan sadarnya si bos gangster, kita akan melihat si iblis tengah mengobati lukanya akibat terkena satu tusukan pada bagian dada kiri, yang mana si iblis ternyata tidak kapok meski sudah salah memilih korban, dan justru dia malah melakukan pembunuhan lagi kepada salah satu warga yang ditemuinya. Emang iblis nih orang. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Si polisi pun terlihat menemui si bos gangster untuk mencari informasi tentang insiden semalam, di mana si bos gangster dengan sengaja tidak memberi informasi apapun tentang ciri-ciri pelaku, karena si bos gangster berniat untuk mencarinya sendiri agar bisa dibunuh dengan tangannya sendiri. Bukan apa-apa, bagi si bos gangster, ini adalah masalah reputasi dan dia harus mendapatkan orang yang telah berani macam-macam dengannya untuk membersihkan nama besar bos gangsternya. Dan secara tidak langsung terjadi sebuah persaingan antara si polisi dan si bos gangster, di mana mereka berdua seolah bersaing untuk membuktikan siapa yang lebih cepat menangkap si iblis. Saat memeriksa mobil milik si bos gangster, si polisi pun melihat goresan di belakang mobilnya, sehingga dia semakin yakin bahwa orang yang telah menyerangnya adalah si iblis, sang pembunuh berantai yang sudah meresahkan masyarakat selama ini. Si bos gangster sendiri menyewa seorang ahli sketsa untuk melukis wajah si pelaku berdasarkan ciri-ciri yang dia sebutkan yang dia ingat malam itu. Dan kita akhirnya akan melihat dengan jelas wajah si iblis yang sekilas nampak tidak berbahaya. Namun jangan tertipu oleh penampilannya, karena seorang psikopat biasanya lebih ramah dari orang kebanyakan, namun lebih beringas dari seekor binatang buas. 가름한 얼굴에 코가 가늘게 쭉 뻗어 손에 살이 없어서 턱이 좀 비슷하네 이 새끼. Dan lagi-lagi kita akan melihat si iblis membunuh seorang supir truk yang sedang menelepon keluarganya dengan tidak puguh-puguh, di mana dia mencuri mobil truknya untuk kabur dan tak sengaja menjatuhkan pisaunya tepat di samping jalan raya. Di
Di sisi lain terlihat si ajudan bersama para investor sedang melihat proyek gedung yang sedang dibangun oleh si bos gangster, yang mana akibat insiden kemarin sebagian para investor mundur dari proyek tersebut akibat reputasi si bos gangster yang dinilai negatif. 소리 좀 그만하고 건물 날샜다고 소문 파다는데. Setelah dilakukan penyelidikan, si ajudan pun berhasil mendapatkan mobil yang si iblis gunakan untuk memangsa korbannya dan saat ini sudah disimpan dengan aman di markas mereka. Tak hanya itu, si ajudan pun menemukan sebilah pisau yang si iblis gunakan untuk membunuh, di mana pada pisau tersebut terdapat banyak sekali darah dan DNA para korban yang bisa mengarahkan mereka pada si iblis. 이거 잘 가지고 있어봐. 네. Namun karena tidak memiliki ahli forensik dan keterbatasan dalam mencari data, si bos gangster pun mengambil langkah berani dengan menjalin kerjasama dengan si polisi, di mana mereka berdua sepakat untuk saling membantu satu sama lain dalam misi menangkap si iblis. Si polisi akan mengerahkan ahli forensik dan data digital, sedangkan si bos gangster akan memberikan fasilitas dan sumber daya manusia, sehingga mereka berdua sekarang berada di pihak yang sama. 애들 쓰고 진행비도 내가 내. 서로 도울 일 있으면 돕고. 나랑 악마를 잡는다. 씨발 재밌네. Namun tetap ada persaingan di antara mereka berdua, yang mana si polisi dan si gangster sepakat untuk bersaing siapa yang lebih cepat menangkap si iblis, maka dia berhak untuk melakukan apapun kepada si iblis tersebut. 먼저 잡는 사람이 갖는 거지. Dengan uang yang dimilikinya, si bos gangster pun mengerahkan semua pasukan dan membayar beberapa orang yang ada di wilayah tersebut, sedangkan si polisi bersama rekannya terlihat sedang memeriksa petunjuk pada mobil milik si iblis yang disimpan di markas si bos gangster. Seperti kita tahu, si bos gangster memiliki barang bukti kejahatan yang lain yang dimilikinya, yakni sebuah pisau yang digunakan si iblis tadi, di mana si bos gangster diam-diam menyuruh anak buahnya untuk memanfaatkan barang bukti tersebut untuk membunuh saingannya, sehingga kematian beliau dianggap sebagai suatu pembunuhan berantai yang dilakukan oleh si iblis. Cerdas juga. 이상한 새끼네 이거. 범행도구로 보란 듯이 두고 왔네. Akibat insiden tersebut, si polisi dan rekan-rekannya pun kena marah oleh atasannya karena dianggap tidak becus mengurusi kasus ini, dan beliau meminta mereka semua segera untuk menangkap si iblis secepatnya, karena jika terus dibiarkan, maka masalah ini akan semakin besar dan menjadi kepanikan untuk warga di seluruh kota. Tak lama si polisi pun mendapat telepon dari rekannya yang merupakan ahli forensik bahwasannya pisau yang ada pada insiden semalam merupakan pisau yang sama yang digunakan oleh pelaku atau si iblis, karena terdapat semua darah dan DNA para korban sebelumnya. 야 장동수! 너지?